Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dosen dan kepada teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang Corporate Social Responsibility dalam penanggulangan kasus COVID-19 sesuai dengan jabatan yang saya pilih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Philip Simamora dan bekerja sebagai Public Relation Figures. Jadi, apa itu Public Relation Figures dan apa tugas Public Relation Figures untuk menangani COVID-19? Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan apa itu Public Relation Figures. Public Relation Figures adalah salah satu fungsi manajemen yang menjadi jembatan antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya. Sesuai dengan jabatan yang diberi, saya akan menjadi jembatan antara penghubung antara perusahaan dan klien atau masyarakat awam. Dalam menangani kasus ini, saya akan memberitahukan penanganan yang tepat dalam menangani COVID-19. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang coronavirus dan COVID-19. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu hingga penyakit serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru ditemukan pada manusia sejak kejadian yang muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019, dan kemudian diberi nama sindrom coronavirus 2 atau SARS-CoV dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau yang lebih dikenal sebagai COVID-19. Berikut adalah grafik jumlah total kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Pada awalnya di Indonesia terkena hanya 2 orang saja, yaitu pada tanggal 2 bulan 3 2020 hingga 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 pada tanggal 22 bulan 4 2020 sudah terkena kasus positif yaitu 6.000 lebih orang. Sumber ini kami dapat dari databox.katadata.co.id. Gejala apa yang terjadi jika terinfeksi coronavirus? Yang pertama itu gejala secara umum yaitu flu. Flu itu terjadi jika seseorang itu batuk, sakit kepala, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, badan lemas, dan demam. Dan gejala yang terjadi jika secara kronis jika terinfeksi coronavirus yaitu sesak napas. Apa saja cara mencegah penyebaran COVID-19? Yang pertama yaitu mencuci tangan. Jika kita bepergian keluar lalu pulang ke rumah, sebelum kita menyentuh sesuatu, kita harus terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih. Yang kedua yaitu menggunakan masker jika kita bepergian keluar atau ada kegiatan di luar. Yang ketiga yaitu social distancing atau menjaga jarak dengan orang sekitar. Yang keempat yaitu meningkatkan imun tubuh dengan memakan makanan yang sehat. Yang kelima yaitu tetap di rumah jika ada suatu keperluan yang belum perlu sekali, mendingan kita tetap di rumah. Yang keempat yaitu menyemprot disinfektan di sekitar rumah kita supaya mencegah penularan virus itu terjangkit di rumah kita. Cara lain saya untuk menangani kasus COVID-19 yaitu memberitahu kepada masyarakat bahwa adanya sebuah aplikasi atau web yang dapat memberitahu dalam penanganan COVID-19 dan memberitahu keadaan COVID-19 yang terbaru. Aplikasi dan web yang membantu dalam menangani kasus ini yang pertama yaitu satu, aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini dapat memberitahu masyarakat bahwa adanya potensi pembawa COVID-19 di sekitar kita. Yang kedua yaitu 10 Rumah Aman. Aplikasi ini dapat mendeteksi keberadaan COVID-19 yang ada di sekitar kita dan juga memberitahu peta sebaran COVID-19. Yang ketiga yaitu covid19.go.id. Web ini adalah web yang dikelola oleh BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ini dapat memberitahu berita terupdate tentang virus corona yang ada di Indonesia dan juga dapat memberitahu jumlah kasus yang ada di Indonesia. Yang keempat yaitu Picobar. Ini adalah aplikasi yang dikelola oleh Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat
Aplikasi ini dapat memberitahu keberadaan penyebaran COVID-19 yang ada di Jawa Barat secara spesifik dan juga dapat memberitahu jumlah kasus yang ada di daerah Jawa Barat. Yang kelima yaitu corona.jakarta.go.id. Web Jakarta Tanggap COVID-19 ini adalah web yang dikelola oleh Provinsi DKI Jakarta dalam memantau COVID-19 yang ada di Jakarta. Web ini juga memantau keberadaan pasien yang positif COVID-19 yang ada di Jakarta. Yang keenam yaitu media sosial dan informasi. Selain media sebelumnya, platform lain yang dapat digunakan dalam menangani dan memberitahu kasus COVID-19 adalah media sosial dan media informasi yang bisa kita dapat dari TV, radio, koran, dan smartphone. Sebelumnya, jika ada pertanyaan tentang COVID-19, Anda dapat menghubungi hotline dengan nomor 119. Mari kita bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19 demi tercapainya masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan aman. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.